لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الدر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأظهر وسر الله الأكبر وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita, mentakdirkan kita berada di majelis-majelis kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat kerabat zuriat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Kita doakan tuan rumah sekeluarga mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 23 baris ketiga dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Beberapa masalah dimaafkan bagi warna darah seperti warna darah haid pada pakaian yang sudah berusaha menghilangkannya. Jadi misalnya darah haid daripada seorang perempuan misalnya karena kain, maka kain itu ditapaskan, dicuci. Tapi sekalinya warnanya itu kan mau hilang. Tapi kalau darahnya hilang, cuman warnanya tuh berikit di kain itulah. Nah, pada sudah ditapas, sudah disikat, saking hebatnya kalau darahnya lah menempel berikit. Nah, kainnya itu tuh dimaafkan, maksud dimaafkan itu dipakai sembahyang, sah sembahyangnya. Nah, ini warna darah yang berikit pada kain. Kadang mesti darah haid, walaupun darah selain haid ini sudah ditapas, sudah disikat, soalnya masih ada warnanya itu nah di kain itu warna darah itu dimaafkan. Artinya memakai kain itu untuk sembahyang sah aja sembahyangnya. Kemudian air kencing atau banyu kami yang ada di atas kasur atau tilam, itu misalnya kita kayak misalnya takamih di tilam ya, kalau atau karena kan anak kita kah takamih di tilam, kan tilamnya tuh bila ditapas ke awal tuh bisa beganal benar, iyalah. Nah, itu kayak apa cara menyingkirkan najis jar? Nah, caranya kayak ini. Ulangilah, air kencing yang ada di atas kasur atau tilam, ya karena orang bakamih sih itu. Tuh jangan langsung ditumpahi air. Misalnya bakamih. Lalu cara menghilangkannya langsung ditumpahi air kah di pulau kami itu? Kada kayak itu. Nah, melainkan dijamur terlebih dahulu sampai kering.
Nah, jadi misalnya berarti madang isok misalnya malam dikamihi tilamnya nih. Nah, lalu isok kayak madang hari panas dijamur dulu, kami itu nih dijamur dulu di bawah terik matahari. Nah, sampai kering. Nah, kemudian baru ditumpahi air mutlak pada tempat yang kena najis air kencing itu. Nah, itu caranya. Sudah kering, hanyar ditumpahi sekedar sapulawan di mana untuk kami itu. Nah, itu caranya dah. Mau ditapas kan mungkin ditapas beganal gina tilamnya. Apalagi tilam nang bakapok nih toh. Amun nang imbah di kami itu misalnya disimpul tuh banyak kena najisnya. Jadi dikeringkan dulu sampai kering, bisa dengan ditiup dengan kipas angin atau di bawah terik matahari. Hanya ditumpahi air sekedar yang sepulawan itu. Nah, itu cara maanuin najis apabila najis itu ada di tilam. Sama juga leh nang kayak karpet di masjid. Nah, tuh gonol benar karpetnya pulun jauh dah mulun sorangan. Gonol karpetnya tuh lebar tuh. Misalnya ada misalnya anakan kami di karpet itu. Kan kena mungkin karpet tuh ulun tapas bawa ke sungai atau dibawa ke keran karena kawah juga tuh berat sorangan. Nah, jadi kaminya sih ulun tahu situ kami. Nah, jadi ulun keringkan dulu kaminya tuh. Keringkan itu bisa ditunggu sampai 3 hari sih ya kering gitu. Dibawa ke bawah terik matahari kan kawah juga membawa keluar masjid menjamur. Jadi dikeringkannya itu dengan dikipas angin atau di iyalah. Nah, bisa juga kayak itu. Imbas sudah kering hanya ditumpahi dengan air mutlak di sepulauan nanginya kami ini tuh. Itu caranya mengangkat najis bila di tempat yang sulit ditapas, seperti tilam tadi atau karpet nang lebar nang gonol. Nah, itu caranya Kemudian masalah yang ketiga, jangan menguyahi. Menguyah itu uyah lah ya, kalau uyah membuat uyah. Jangan menguyahi atau membuat garam ke ikan. Ikan itu iwak. Apa bedanya ikan dan iwak? Ikan itu berenang, iwak bakonyong. Ikan yang belum dibersihkan perutnya, karena sifat uyah atau garam itu meresap kepada badan ikan. Jadi misalnya kita nukar iwak di pasar, iwaknya tuh ya iwak danel lah. Kadang iwak nang halus nang kayak anak kan tuh ada. Iwak nang iwak pindang kah lah, iwak pupuyo kah, mati iwaknya nih. Nah, lalu kita bawa ke rumah. Itu jangan langsung diuyahi. Yang belum bersiang tuh jangan langsung diuyahi. Kenapa jadi jangan langsung diuyahi? Karena bila kita uyahi berdahulu, kan iwaknya tuh masih ada kotorannya tuh, masih ada najisnya tuh, bekas darahnya ada. Maka uyahnya tuh kena lanah, hancur kena. Lalu bercampurnya lawan darah, lawan kotoran di iwaknya tuh, lalu inya sifat uyah tuh walaupun sudah lanah inya masuk ke dalam daging ikan itu. Nah, badan ikan tuh daging ikan, maka dagingnya bernajis. Sebab uyah tadi nang bercampur lawan najis tadi berupa paparutannya nang belum dibuangi atau darahnya nang belum dibersihi, bercampur kalau uyah lawan gitu. Nah, maka uyah ini sifatnya meresap, lalu meresap minyak ke dalam badan ikan, lalu bernajisan kena badan ikannya tuh. Jadi kayak apa? Bila kita nukar iwak, siangi dulu
siangi dulu, bersihkan dulu kotorannya, buangi dulu bekas-bekas darahnya, hanya kita uyahi, gitu lah. Sudah dibersihkan, hanya kita uyahi. Biasanya uyah itu membacam, uyah, gitu lah, asam kamal, ya lah, apa lagi. Bahkan ada nang sudah ada berjualan nang langsung bumbu bacam. Kalau ulun lah nukar iwak di pasar, namun nang gana-gana atau minta siangi akan non paman di pasar tuh ya. Oke. Sampai ke rumah kita tinggal bersihkan aja gitu. Nah kayak itu. Nah ini minta maaf bang lah kalau misalnya anda berjual iwak neto atau pernah nukar iwak neto. Mun ulun kada lagi bang, karena ujar guru ulun itu meresap. Nah ini, pian bisakah nukar iwak pada karing? Ada kalau iwak pada cuma sudah uyah itu belum bersiang padahal. Coba perhatikan dia mensuah nukar tak, atau ada paman-paman sayur kan menjual iwak pada karing. Ada kalau pada karing nang pina haruk-haruk toh itu diuyahi orang tuh padahal itu kan bersiang. Nah kalau guru ulun itu jadi kada makan itu padahal nyaman itu biar lah, nyaman haruk-haruk tuh nyaman mulut lah. Cuman masalahnya diuyahi orang pendahulu belum bersiang. Khawatirnya waktu ini nang belum bersiang tuh kan kotorannya masih ada, yalah di situ darah-darahnya ada, keburu diuyahi itu kan kasih orang supaya awet supaya kada buruk. Nah uyahnya itu lanah berbarengan dengan darahnya, kotorannya lalu meresap ke dalam tubuhnya, makanya kan rasanya itu masin. Kenapa? Uyah tadi pak masuk ke dalam awak daging iwak tuh. Sedangkan iwak tadi belum bersiang, terlebih dahulu uyah tadinya bercampur melanah dengan darah kah atau kotoran kah nang di iwak itu, maka dagingnya itu bercampur najis. Jadi bila kita makan itu minta maaf kita makan najis. Belum menyampaikan benar emang lah. Nah gitu. Jadi makanya bila kita toh boleh iwak wadi ya lah, kita siangi dulu, kita bersihkan dulu, hanya kita uyahi, hanya kita wadi. Ada mau nang langsung munjun atau langsung di pasar langsung diuyahi, itu campur najis kena uyahnya itu dengan darahnya, dengan kotorannya, lalu sifat uyahnya meresap ke dalam daging ikan, maka bercampurlah daging ikan itu dengan najis. Sebelum kita makan itu makan najis. Nah kecuali iwak yang kecil-kecil itu dimaafkan kada di siang. Contoh iwak anakan menangguk, anakan haruan misalnya Allah lalu sekolah, atau hundang papa itu kan bersiang tuh, hundang papa itu dimaafkan. Kenapa? Karena bahasa kampungnya awat, nanti lah awat ngalih benar, kebanyakan iwaknya halus, asa ngalih membuanginya. Nah itu dimaafkan. Kan hundang papa itu kan bersiang diuyahi orang. Atau anakan dah, anakan misalnya menangguk anakan, misalkan menangguk anakan haruan di Pohmaan Bari. Nya cara menangguk anakan haruan itu kan bukuling dulu, tangguk mau bukuling dulu, awak kita nih mau hanya di tengahnya tangguk. Itu anakan mau puyun itu. Nah itu kan hal halus sampai ke rumah kan disiangi kadang itu kalau wasan menyiangi halus dikacak-kacak, mau dikacak-kacak pakai tangan, batu dibersihkan yang di luarnya bang, dibersihkan parutnya dimangi, batu diuyahi, disangak, itu dimaafkan. Itu artinya kada apa-apa karena hal halus bendanya. Tapi kalau iwaknya nih gonol kayak iwak pada kan ganal tuh, iwak tungkul, iwak selangat, iwak pindang, itu kada kawal langsung diuyahi, disiangi dulu, bersihkan dulu, hanya diuyahi. Nah biasanya kan bila kita toh mbah menyiangi iwak nih, mbah tuntung menyiangi, kita bersihkan sudah nih, kita bersihkan. Lalu biasanya kan sebelum kita uyahi kan atau sesudah kita uyahi kan kita andak lah di toples ya.
sekalinya ada di bawahnya tuh titikan cairan putih, kemudiannya tuh bekas darah, iyalah bisa kapian. Nah itu dimaafkan juga, ada bapak. Ada perlu lagi dibasuh. Sudah tadi kita basuh tadi, kalau mbah kita siang itu sudah kita basuh sampai bersih. Tahu-taunya kita tiisakan atau kita bacam, sekalinya ada di bawahnya tuh tekandong ya banyu-banyu lah, cuman kayak warna-warna darah tuh dimaafkan karena sudah tadi kita bersihkan, itu dimaafkan karena apa-apa. Artinya bila kita langsung sangat, kada usah dibasuh, langsung sangat, sudah tadi kita bersihkan, menyiangi tadi, kada apa kita, kada apa. Nah lah itu. Kalau lagi jangan menguyahi atau membuat garam ke ikan yang belum dibersihkan perutnya, karena sifat uyah atau garam itu meresap kepada badan ikan. Namunnya darahnya itu kan bercampur tadi lawan uyahnya itu bercampur lawan darah, meresap ke badan ikan, maka badan ikan tuh campur darah ngarannya ya Allah. Nah, benajis saya dagingnya. Nah, kalau pakai es batu umpamanya tidak mengapa. Nah, kalau es batu kada apa? Karena es batu itu kan banyu itu kadang merasap ke badan ikan. Bisa ya kan kita nukar iwak misalnya sekilo misalnya. Lalu kita buat di kulkas kah, atau kita buat di tempat kita ada es batu supaya awet nih. Walaupun sampai seminggu awet, itu kada apa nih itu. Es batu itu kan meresap ke daging ikan. Ini sekedar menguatakan dia supaya kada busuk, itu kada apa. Tapi kalau uyah tadi sifatnya meresap masuk ke dalam badan ikan. Namun yang uyahnya bercampur najis lah. Itu awak ikan tadi, daging ikan tadi. Nah, jadi kesimpulannya bila nukar iwak, ya Allah nang sejenis nang gana-ganal iwaknya nih, itu disiangi sampai bersih, buangi bekas najis-najisnya atau kotorannya, darahnya, hanya kita uyahi gitu. Nah, atau seandainya kada disanga makan mantah, asal dibersihkan kotorannya najisnya, biar makan mantah boleh ya. Iwaknya makan mentah ya lah. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, nah ini sudah tadi disampaikan dimaafkan isi perut ikan yang kecil-kecil ikannya, kayak undang papa ya lah. Undang tuh jenis ikan nggak ada ya. Undang tuh jenis ikan nggak ada berbentuk ikan. Makanya ada sebagian ulama biarlah kada menghalalkan udang, tapi ulun mengikuti menghalalkan udang karena waktu atau bang makan undang. Nah, karena ada ulama yang kada menghalalkan karena bentuknya tidak seperti ikan ya. Undang dah. Nah, kalau undang yang halus kayak udang papa itu kan besiang tuh. Ada apa-apa, dimaafkan aja. Atau iwak anakan deh, ada besiang, langsung dibersihkan, luarnya diuyahi, langsung disangga, dan apa itu. Kaidahnya maksud dimaafkan tuh halal dimakan. Kaidahnya dalam usul fikih, kullu ma asral ihtirazu anhu fa ma'fuun anhu. Kullu ma asral ihtirazu anhu fa ma'fuun anhu. Artinya, tiap-tiap najis yang sulit memelihara darinya, kan parut iwak anakan itu kan ada parutnya tuh, tapi halus ngalih. Maksud sulit memelihara ini ngalih, awat orang bahasa kampungnya tuh, membuanginya tuh lambat. Nah, tapi halus. Nah, maka najis dimaafkan padanya. Kada bapak nang najisnya itu dimaafkan. Artinya kada bapak kada besiang itu langsung disangka, kada bapak dimakan halal. Dan ada juga keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, sudah kita sedikit bicara masalah berhubungan dengan najis-najis ya Allah. Nah, supaya kita jangan makan najis, supaya kita berhati-hati. Soalnya bila kita makan najis ini makan haram. Bila kita makan haram, iya, boleh demi ibadah gitu.
Kemudian masuk pada judul berikutnya, cara dan adab-adab dalam berwudu. Nah, istinja sudah ya Allah. Mengenal masalah najis sudah. Nih kita hendak sembahyang itu kita wajib berwudu. Ini kada cuma gasan sembahyang aja bang lah. Ya kayak lagi wudu nih fungsinya kan, wudu tuh asal hukumnya sunnah. Cuman bila kita hendak mengerja sembahyang kan wajib, maka wudu tuh jadi wajib hukumnya. Baik sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat, itu kita wajib wudu. Wajib wudu. Nah, maka itu juga bila kita hendak sujud sajadah, kan sujud sujadah tuh ada di luar sembahyang. Mau di luar sembahyang ada, di dalam sembahyang ada, di luar sembahyang ada juga. Kita misalnya baca Quran nih, baca Quran, walaupun kada mencapai mushaf Quran nih, orang hafal Quran membaca Quran sampai ayat yang diperintahkan sujud, maka dia sunat sujud. Contoh misalnya lah surah apa tuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada di ujung-ujungnya tuh, wasjudu waqtarib. Nah, situ diperintahkan kita sujud. Sunat ya Pak. Tapi lamun kita koler sujud, ganti dengan baca tasbih 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi mun kita sujud bagus lagi sujud. Nah, sujud nih itu wajib. Hal keadaan sudah wudu. Nah, sujud sajadah ngarannya, sujud tilawah. Nah, sujud syukur gitu ya, sujud syukur itu wajib juga wudu. Artinya orang ini ketika mendapatkan nikmat nangka dari sangka-sangka, ini sunat sujud syukur. Atau ini terhindar daripada bala musibah nangka dari sangka-sangka, sujud juga syukur. Sunat juga sujud syukur gitu. Amunnya kita dapat nikmat nang biasa maksudnya atau nang hari-hari misalnya, alhamdulillah aja hari kau makan 3 hari ya, itu kan udah disunatkan sujud syukur karena hari-hari makan 3 hari. Misalnya anggaplah seorang ini miskin, misalnya muha kada bungas, hari berdatang lalu binian yang paling bungas di kampung dia harus diterima, kan disangka-sangka toh. Nah, tuh sunat sujud syukur tuh. Menurut prediksi pasti ditolak dah. Cuman gagawayan aja, gagawayan berdatang harus diterima. Nah, itu kan kada disangka-sangka tuh, dapat nikmat tuh sunat sujud syukur. Atau bisa juga kayak ini. Terhindar daripada bala musibah, misalnya tolak umrah, misalnya ke pesawat nih, soalnya pesawatnya meledak di atas, orang matian baratan harus orang selamat. Nah itu sunat juga sujud syukur. Orang matian baratan misalnya bisa seorang hidup aja. Nah sunat juga sujud syukur. Nang kada disangka-sangka toh, baik dapat nikmat ataupun terhindar daripada bala musibah. Cuman sujud syukur ini syaratnya telah sudah wudu orangnya dan sudah menutup aurat dan sujudnya menghadap kiblat. Kalau bertakon pian lah, siapa tuh pemain siapa nih tuh Mbah menggol sujud kapan itu? Mbah main bola, Mbah mencetak 1 gol, sujud di lapangan. Sujud kenapa gitu? Butungging aja lah. Amun sujud luput itu lah. Basalawal handap kadang-kadang nutup aurat tuh. Menghadap kiblat, kemana arah kiblatnya? Bodoh lah tadi sebelum sujud. Ada aja aku waktu ngegol tadi pakantut aja. Nah berarti kan ada bodoh karena. Nah, amun yang imbah ngegol tuh kan dosa gitu sujud. Luput sujud syukur. Nih menggol sujud syukur semuanya nggak ada. Nah ya itu maksudnya waktu main bola tadi orang azan pada sembahyang sujud syukur
Apa itu? Nah, jadi sujud syukur itu kan sembarangan. Jadi harus sudah wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian belum sujud syukurnya itu bertakbir menghadap kiblat misalnya, baik berdiri, inya berduduk hanya atau berduduk, misalnya berduduk kayak ulun ya, bertakbir, Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar itu berniat sahaja aku sujud syukur. Nah, lalu sujud Allah sujud kayak sembahyang tuh sujud bertumaninah. Imba sujud tuh bangkit daripada sujud sekali aja sujudnya tuh. Bangkit daripada sujud, lalu duduk kayak duduk tahiyat akhir tuh. Ini. Hanya salam. Kada sama kayak tahiyatul lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak itu sujud syukur tuh harus ada salamnya. Sujud sajadah kayak itu juga. Bila kita membaca ayat, karena disuruh di situ sujud sajadah, kita membaca ayat, misalnya baca ayat Quran di luar sembahyang. Wasjudu waqtarib. Kalau kita duduk kayak misalnya duduknya boleh berdiri lah. Memulai sujud itu boleh berduduk. Misalnya berduduk. Misalnya duduknya terserah bersila atau kayak ini kan duduknya. Lalu kita hendak sujud sajadah itu bertakbir dulu, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar itu berniat saja aku sujud sajadah. Nah, lalu sujud Allah sujud, kita sujud kayak sembahyang. Nah, hendak berbacaan, hendak ada kayak mana sujud bertumaninah. Lalu bangkit dari sujud Allahu Akbar. Kayak ini duduk tahiyat akhir langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak itu tuh cara sujud sajadah atau cara sujud syukur. Itu wajib juga wudu menghadap kiblat. Amonnya orangnya apa namanya mendulang, mendulang. Hanya sekali mendulang, sekali dapat sudah intan, kayak langsung intannya. Kenalnya misalnya tuh, tahun syukur benar tuh, syukur benar ada di siapa-siapa tuh, kesan kawin nih. Nah, di pandulangan tuh kan awas juga di pandulangan tuh, lamun orangnya kada cukup menutup aurat atau misalnya belum berwudu. Kayak dulu segi syukurnya, mandi-mandi, misalnya, dapat maksudnya intan tadi. Mandi adalah bodoh adalah hanya pakai nutup aurat, madhab kiblat hanya sujud syukur. Allahu Akbar. Dalam Allah Akbar saja aku sujud syukur. Allah Akbar sujud syukur. Allah bangkit daripada sujud, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Kadang sujud di pandulangan tak? Sujud di bodi. Kena lama sih nak, ubahnya kan. Nah, caranya tak. Jadi sujud syukur itu kan mesti di situ-situ juga. Kita harus mempersiapkan dulu wudu dulu kita. Menutup aurat, madhab kiblat, tempatnya suci daripada najis. Nah, kayak sembahyang kita. Ada sembarangan sujud syukur tak. Nah, jadi tuh sembahyang, sujud syukur, sujud sajadah itu wudu. Khutbah Jumat, khatib tuh, itu wajib juga wudu. Misalnya bang dia khatibnya tak kantun, Allah, alhamdulillah, kita kantun, turunnya daripada mimbar, kebodohannya wudu dulu, hadangnya dulu jamaah. Nah, atau misalnya minta gantikan kan orang lain, minta gantikan yang lain aja, aku batal. Karena kalau ditaruhkan kan si khatib nih, bila batal wudu, ini harus turun daripada mimbar itu. Diminta gantikan siapa kawan kaum gantian. Atau misalnya kan dijual apa gantinya, ngitung-ngitung aja khatibnya, kadang iya dolah wudu. Nanti wuduan. Kita naik pulang ke atas mimbar basah. Nah, itu khatib itu kan awak ada wudu. Kada sah kena sama sitan khutbahnya kada sah. Nah,
Sembahyang jenazah, sembahyang mayit, sembahyang kipayah itu wudu juga, walaupun ada pendapat lemah yang mengatakan boleh aja sembahyang kipayah itu kada wudu. Cuman jangan juga dipakai itu nang pendapat itu kecuali tapalipit. Maksud tapalipit itu kayak apa? Kita misalnya datangnya telat, orang sudah hendak sembahyang jenazah sudah nih. Kita nih belum wudu nih. Kan mau kita wudu nih, bisa ketinggalan nih sembahyang jenazah nih. Nah, kalau waktu itu dipakai kaul pendapat memadahkan boleh aja kada wudu. Biar bisa wudu kita. Supaya kita sembahyang jenazah, nah salat sembahyang jenazah kita. Tapi pun waktunya sejam lagi ya sembahyang jenazahnya dilaksanakan ya kan. Jangan kayak dulu wudu kita dulu. Ada waktunya wudu kita. Nih. Nah, lamun kada sempat waktunya, ya Allah mepet benar waktunya nih. Tuh kalau tak pakai pendapat itu mengatakan boleh aja sembahyang kipayah kada wudu. Allahu akbar, nampak juga. Sekali buka bloknya 2000. Ada Bapak Yu aja, seorang kada wudu Yu aja. Ketahuan no, kada wudu. Ya, jadi kita sembahyang jenazah itu lamun bisa umpati walaupun gak ada disaru orang, walaupun gak ada diamploki orang. Kenapa? Karena pahalanya gonol. Ujar Nabi mau kada salah itu seperti 2 kirab kah pahalanya tuh. 1 kirab tuh seperti gunung Uhud jar kenalnya. Pahalanya orang mensalatkan salat jenazah nih nah. Walaupun yang meninggal tuh misalnya orang ahli maksiat. Contoh misalnya, contoh aja Bang lah. Orang ini misalnya imbah datang pemainan misalnya kendaraan, manang kalau pemainannya kendaraan saking himungnya terbuat lembut mati orangnya nih. Maka tersebar di kampung tuh berita misalnya orang ini imbah pemainan haram mati. Nah kita jangan karena menyembahyangkan karena ini masih orang Islam. Orang Islam ini bila maksiatnya masih Islam. Ada kafir ada. Jangan, ya ini mati maksiat kalau ini menyembahyangkan ya. Kisah suci, kisah hebat itu. Ini malah orang yang berdosa ini yang kita doakan benar supaya dosanya diampuni Tuhan. Berbondong-bondong kita. Jadi umat Nabi Muhammad adalah orangnya ini orang saleh kan, kada saleh kan, ahli taat kan, ahli maksiat kan. Hanya orangnya masih Islam, kita harus mensalatkan. Bila orangnya saleh ini nah, ahli taat kita salatkan, kita dapat kampunan Allah Taala. Kita bisa dapat syafaat sih dia gitu nah. Amunnya orang yang misalnya ahli maksiat kada taat tapi statusnya masih umat Nabi Muhammad, kita sembahyangkan juga, 4 juga kita menyembahyangkan supaya mudah-mudahan dengan berkat doa kita dosa-dosanya ini maksiat diampuni Tuhan. Nah kayak itu. Jadi nanti di kampung kita, namun bisa lah banyak belajar tata cara sholat kipayah itu. Nyaman aja tuh kada pakai rukuk, kada pakai sujudan, sholat kipayah itu. Jadi berdiri aja gitu nah takbir 4 amun kada tapi bisa nih kisah 4 dulu yang lah belajar. Bila orang takbir ya Allahu akbar. Nya 4 kali takbirnya. Allahu akbar. Allah salam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah. Amun orang julungi amplop ambil aja. Jangan ditolak. Nah, jadi sembahyang kipayah itu harus wudu juga, walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh kada wudu. Cuman itu ketika tapalipit. Tawaf juga, tawaf di Baitullah tuh menurut mazhab kita Imam Syafi'i harus wudu juga tuh. Karena ini menempati sembahyang, tawaf baik tawaf wajib ataupun tawaf sunat. Menjapai Quran, wudu juga wajib. Menjapai Quran, menjapai Yasin itu kan termasuk Quran juga. Nah itu kita wudu juga selamatnya. Kada boleh kada wudu la yamassuhu illal mutahharun. Kada boleh menyapai Quran kecuali sudah suci, sudah bawa wudu. Misalnya di Yasinan nih. Naja orang berbagi Yasin nih.
Kita ada bodoh karena kita ulun kada bodoh lah kalau menjawab itu kita. Oke. Nah, japai Quran. Atau misalnya apa papan tulis misalnya di sekolahan tuh ada papan tulis. Ada misalnya guru menulis ayat Quran misalnya Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab lah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita kada bodoh toh, kada boleh juga menjapai tulisannya tuh kada boleh juga, menjapai papan tulisnya kada boleh juga. Kenapa? Karena guru itu menulis niatnya lidirasah atau litilawah supaya untuk dibaca dan dipelajari. Lain kayak orang lah menulis khat Quran enggak? Misalnya di masjid kaligrafi, ini menulis kayak di masjid kita tuh lah di pintu utama itu nah. Pintu nang ada warna kuning tuh nah tuh ada ayat Quran tuh. Cuman orang tuh menulis itu gasan hiasan aja. Bukan gasan dibaca. Nah itu kada apa kada bodoh japai. Tapi lah orang menulis itu niatnya untuk dibaca, nah kayak guru kan menulis di papan tulis supaya dibaca, dipelajari murid. Nah, itu kada boleh kada bodoh menjapai tulisannya, menjapai papan tulisnya. Iya harus bodoh. Harus bodoh. Nah, membawa Quran kayak itu juga harus bodoh juga karena membawa ini kan menjapai. Nah, cuman apa namanya terkadang ada yang dibolehkan kita membawa Quran itu kada bodoh ketika kita membawa Quran itu disertai membawa benda yang lain. Jadi niat kita tuh kada membawa Quran tapi membawa benda yang lain. Contoh kayak inilah. Misalnya nih, ulun di masjid tuh misalnya waktu bersih simpun, sekalinya ada ulun menemukan Quran misalnya tabung, kadang-kadang misalnya itu, misalnya ada Quran di anak orang di atas misalnya ya, di dampar kayak ini nah, ada di anak orang di lemari, nah maka ulun ini kada bodoh nih. Maka ada Quran di atas sini. Nah, boleh ulun memindah Quran itu kada bodoh, caranya kayak ini. Misalnya ulun ambilkan sajadah, Nah, lalu ulun ambil Quran itu pakai sajadah di tangan ulun nih. Niat ulun ini mangkat sajadah. Bukan mangkat Quran. Itu boleh kada bodoh. Lalu ulun pindah Quran tadi ke samari kan misalnya. Artinya disertai dengan membawa benda lain, benda lain. Kada niatnya menjapai Quran. Nah, bisa kayak itu. Ulun mereka kan tergawing itulah. Maksudnya ini kan di masjid kita itu di mimbar itu ada orang kayak apa namanya itu kayu tinggi di situ diangkat ditempel surah sajadah ya Allah, surah ad-dahar itu. Nah itu ulun sebenarnya bila memindah itu kan harus bodoh tuh. Cuman karena inya ini menempel di kayu, ulun kalau memindah itu tanpa bodoh, tapi niat ulun memindah kayunya. Nah ada memindah Quran kan ada. Quran surah sajadah bertempel di situ, bertempel di kayu. Ulun angkat aja, tapi ulun kan bodoh nih. Boleh niat ulun memindah kayu, bukan memindah mushaf, boleh gitu. Amunnya niatnya memindah Quran atau menjapai Quran itu kada boleh, kada bodoh. Kada boleh kada bodoh. Halaman 25. Ada adab sebelum berwudu, ada adab ketika berwudu, ada adab sesudah berwudu. Jadi ada adabnya, adab sebelum wudu,
adab waktu wudu, adab imbah wudu. Nah, bagus itu digawi adab-adabnya tuh. Adapun adab-adab sebelum berwudu diantaranya menghadap kiblat kalau memungkinkan. Kalau pauduan itu kedudukannya menghadap kiblat. Amunnya pauduan kita di sini, pauduan bebinian itu kan bila itu pasti membalaknya kiblat tuh ya kalau apa itu kan, ya sunat aja kan. Tapi kalau pauduan lelakian itu sebelah sana loh, itu kan awal itu menghadap kiblat tuh. Nah, jadi sunat kita wudu itu menghadap kiblat. Misalnya membelakangi kiblat, Bang, menyampingi kiblat ya enggak apa-apa ya. Sunat menghadap kiblat wudu tuh. Jadi sebelum wudu kita posisinya kita menghadap kiblat dulu. Posisinya nih. Nah, dapat pahala kita. Nah, dan berduduk. Nah, sunat wudu tuh berduduk kada berdiri lah. Berduduk tuh bisa berduduk berdangkak atau mesti berduduk di bangku. Berduduk juga caranya. Nah, kalau di pauduan kita masjid itu kan disediakan orang kedudukannya, sudah diulahkan kedudukannya. Nah, sunat wudu itu berduduk. Nah, berduduk apalagi awak orang ini lamak benar, uyuh berdiri. Nah, berduduk itu nyaman. Nah, dan berniat sahajaku mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Karena yang kita gawe ini bukan cuma rukunnya, sunatnya kita gawe juga. Nah, jadi imbah kita menghadap kiblat, berduduk, lalu kita berniat dalam hati sahajaku menggawi sunnah-sunnah wudu. Sahajaku menggawi sunnah-sunnah wudu. Nah, lapasnya kalau dilapaskan lalu kalau diucapkan dengan lidah, nawaitu sunanal wudu'i. Nawaitu sunanal wudu'i, sunat aja Bang inilah. Sunat aja Bang ini. Bahasa kitanya nawaitu sunanal wudu ini sahajaku mengerjakan sunat-sunat wudu. Itu diucapkan pada membasuh kedua telapak tangan. Nah, jadi kita tadi menghadap kiblat, berduduk lah, betul kita. Nah, membasuh kedua telapak tangan. Misalnya kita buka keran lah, membuka kerannya kan jangan deras-deras, sekedarnya aja. Amun deras-deras biarlah sampai terbuang-buang. Apalagi banyu wakaf haram loh. Amun banyu wakaf nih, banyu masjid itu kan banyu wakaf tuh. Amun kita deras benar membuka sampai terbuang-buang, mubazir itu haram. Tapi amun di rumah seorang jiwa, PDAM seorang jiwa, deras-deras benar itu makruh lah. Berlebihan dalam memakai air wudu makruh. Cuman kalau mubazir lah jadi haram. Ya, mubazir itu membuang-buang harta yang halal. Itu mubazir. Contoh, walaupun lah sebiji nasi, sebiji baras kita buang. Itu kan sebiji nasi, sebiji baras itu halal. Kita buang, itu mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubazir itu berdasarkan lawan syaitan, kawannya syaitan. Adapun kalau kita dipadakan kawan syaitan. Nah, amunnya benda itu haram, kita buang itu kan mubazir. Contoh, kita bisi duit 10 triliun misalnya nih, tinggi soalnya susunan duit itu 10 triliun tuh. Cuman perolehan main slot. Nah, itu kan itu haram tuh. Kita bakar, kita cucul, itu kan dalam mubazir karena haram. Ini memang seharusnya itu jangan dimakan. Tapi kan di Jepang orang makan duit lah. Maksudnya dihanyutkan ke sungai, tapi dia bisa diambil orang deh. Atau dibakar kan misalnya. Itu kan ada di istilah mubazir bagi harta yang haram. Amun harta yang halal walaupun sebiji beras, sebiji gula dibuang itu mubazir. Mubazir. Nah, sama juga tadi kalau kebanyakan membuka keran atau buangan banyu itu mubazir. Jadi sekedar membuka keran sekedarnya aja. Caranya lihat deh kita nih diisi keran otomatis. Maksudnya biar kita keluar, biar kita sudah tutup surangan. Itu kan nyaman gitu.
Adakah sudah keren kayak itu ya? Hujan ada di bandara yang bisa tuh keluar sorangan bila kita emang tutup sorangan kan kita buang-buang tuh banyak lah hujan ya. Nah, jadi kita buka sebentar aja. Jadi kita waktu membasuh, soalnya kita sebelum wudhu tuh membasuh kedua telapak tangan. Nah, telapak tangan maksudnya mulai ujung ini sampai pegangannya telapak tangan. Sambil kita banyak dalam hati, saya kok mengerjakan sunat wudhu. Kalau diucapkan tuh nawaitu sunanal wudhu'i. Nah, sunat kan membasuh kedua telapak tangan. Waktu itu kita berniat mengerjakan sunat wudhu dan membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Nah, membasuhnya pulang 3 kali, misalnya sekali, misalnya 2 kali, misalnya. Ini air garam nih keluar nih 3 kali. Nah, 3 kali tak. Sunat 3 kali, kadang sekali aja tak. Sekali, 2 kali, 3 kali, nah itu. Sunat membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Ada doanya biarlah. Doanya nah. Sambil membaca doa. Nah, Jakarta Dewi ini sunat-sunatnya ini banyak pian. Allahumma hfadh yadi min ma'asika kulliha. Nah, sambil tadi banyak dalam hati saya aku mengerjakan sunat-sunat wudhu sambil membaca Allahumma hfadh yadi min ma'asika kulliha. Untuk kita nih berucap lamun hafal berarti harus dihafalin nih. Allahumma hfadh yadi min ma'asika kulliha. Amun kada hafal lah kalimat doanya nih. Nah, artinya ini barang dihafali, baca dalam hati. Artinya, ya Allah, jagalah atau hindarkan kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat. Nah, amun yang kada hafal kalimat bahasa Arabnya nih, bahasa Latinnya ini nah. Tapi dibaca dalam hati, ngambil bahasa tangan, ya Allah, jaga akan ya Allah, tangan mulut jangan mengganggu maksiat ya Allah. Nah, kayak itu. Bisa aja tau bahasa Banjar kan. Jaga akan tangan mulut jangan mengganggu haram, maksiat. Nah, kayak itu. Sunat kita. Jadi kita itu namanya waktu wudu tuh nah ingat lawan Tuhan. Ya kita nih rancak bila wudu tuh biar kemana kan mikirkan apa kah? Zahirnya wudu tapi batinnya kada wudu. Ini namanya kalau orang wudu sambil berdoa itu namanya wudu zahir batin. Ketika disuruh kalau kita waktu beribadah itu ingat lawan Tuhan. Jangan lupa lawan Tuhan. Jadi fungsinya kita membaca doa ini supaya kita berinteraksi dengan Tuhan, berpandai lawan Tuhan, ingat Tuhan, meminta lawan Tuhan ya. Ya Allah, jaga akan tangan ulun ya Allah, jangan meliru dosa maksiat ya Allah. Nah, itu. Atau misalnya sudah bisa jadi ubah inilah. Ampuni ya Allah dosa di tangan ulun nih ya Allah, banyak sudah mengerja dosa, ampuni ya Allah, bisa juga kayak itu. Intinya minta lawan Tuhan supaya tangan kita nih baik ya. Supaya tangan kita ini terjaga atau diampuni dosa-dosa yang ada di tangan kita. Nah, itu. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu ditolong Allah Subhanahu wa taala dalam kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan berkat itu Allah taala jadikan kita umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul zikri fa'al